Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratiwigala, program studi akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, mata kuliah Ekonomi Islam kelas 28A. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekonomi Islam. Jadi langsung saja, ekonomi Islam adalah sesuatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang diatur berdasarkan agama Islam. Maksudnya di sini ekonomi Islam sama dengan konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan utama atau landasan dasar dalam setiap aktivitasnya. Jadi sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran sebagai himpunan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk perkataan dan perbuatan. Ketiga, ijma, sumber hukum yang ketiga yang merupakan persetujuan pendapat para ahli mengenai suatu masalah. Dan qiyas, sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang lainnya dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penempatan atau meniadakan dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Qiyas lebih lemah daripada ijma. Adapun landasan nilai ekonomi Islam, yang pertama itu nilai dasar. Hakikat kepemilikan segala sesuatu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, sehingga kita harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, kesesuaian berbagai aspek kehidupan Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aktivitas dan dimensi kehidupan. Dan yang ketiga, keadilan antar sesama makhluk hidup adalah keseimbangan antar berbagai aspek kehidupan, baik antar individu dan sosial. Dan yang kedua itu landasan instrumental. Yang pertama, kewajiban zakat merupakan bentuk ibadah dan kesediaan seseorang muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, larangan riba. Hal ini untuk menghindari eksploitasi antara satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Islam mendorong semangat kerjasama, saling menguntungkan dan saling menolong antara sesama individu. Dan yang ketiga itu kerjasama ekonomi, wujud dari kesadaran bahwa manusia fitrah adalah makhluk sosial yang ekstensinya sangat ditentukan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat itu jaminan sosial. Islam menghormati harkat dan martabat seseorang manusia karena syariat Islam diturunkan untuk melibatkan jaminan keselamatan atas kehormatan, kehidupan, dan kekayaan manusia. Dan yang kelima itu peranan negara. Negara berperan untuk menjadi regulator agar aktivitas ekonomi berjalan secara benar dan mencegah terjadinya eksploitasi antar kelompok dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu landasan normatif. Landasan akidah adalah nilai fundamental Islam menjadi landasan dalam berbagai aktivitas termasuk ekonomi. Dan yang kedua itu landasan akhlak. Ekonomi Islam merupakan bagian dari manifestasi Islam dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, landasan syariah, sumber-sumber otentik dalam Islam untuk menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalil-dalil agama. Dan yang keempat itu landasan filosofi, adalah proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan dengan perantara ilmu dan rasio. Jadi prinsip dasar ekonomi Islam itu yang pertama keimanan atau kepercayaan, dan yang kedua bermanfaat. Seluruh aktivitas ekonomi harus meliputi memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga sumber daya manusia. Prinsip Islam melarang keras perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang keempat harta.
Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, setiap manusia harus memenuhi kesadaran bahwa apapun yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, adil, mampu menetapkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Dan yang keenam, persaudaraan, hubungan sosial yang ingin hidup berkelompok. Dan yang ketujuh, etika, konsep penilaian sifat yang benar. 8, melibatkan peranan pemerintah. Pemerintah dengan lembaga yang ditunjuk berhak mengatur laju perekonomian negara. 9, bebas dengan tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang ke-10, bekerja sama akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Adapun tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam. Dalam pemimpinnya disebut khalifah. Sebagai khalifah, manusia mendapat amanat untuk menaklukkan bumi. Ini berarti manusia diharapkan ikut campur tangan dalam proses untuk mengubah dunia dari apa adanya menjadi apa yang seharusnya. Jadi kepedulian seseorang kepada orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia atau memberi jasa secara sukarela untuk membantu pihak lain. Dan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara real maupun secara hukum, sesuai hukum syariat yang berlaku bagi manfaat tertentu. Jadi itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.